Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Coba semua jamaah yang di depan harap duduk supaya yang di belakang tidak keharingan. Yang tidak bisa duduk bergeser ke kanan sedikit supaya agak lega, bergeser ke kanan sedikit. Coba sebelah sini bergeser ke kiri sedikit, sedikit bergeser. Kesian yang di tengah nggak bisa duduk, bergeser ke kiri sedikit. Semua bisa lanjut? Bisa lanjut? Bisa tertib? Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Kepada yang sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang selalu kita doakan. Semoga seluruh guru-guru kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita sampaikan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara. Begitu juga kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini, termasuk pihak kepolisian maupun para laskar yang telah ikut menjaga keamanan. Kita doakan segenap panitia semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan ini secara istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Pamekasan ini dijadikan oleh Allah sebagai Madinah salihah, Madinah thayyibah, Madinah aminatan mutmainnah, Madinatan ma'murah, Madinatan mubarakah. Amin ya rabbal
Amin. Ahibail kiram, tadi kita sudah sama mendengar tausiah demi tausiah, nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka pada kesempatan ini ya, coba yang masih duduk di tengah sebaiknya duduk atau bergeser ke kiri sedikit. Semua tenang, semuanya tenang. Coba semua tenang. Bisa tenang semua? Bisa lanjut? Jangan ada lagi yang berteriak atau bersuara, karena hari sudah semakin siang, betul? Ya, semua harap tenang. Semua harap tenang. Baik, yang tidak bisa duduk ke depan saja. Ya, jalan ke depan. Yang tidak bisa duduk, jangan diri di situ mengganggu yang belakang. Jangan semuanya berdiri ke depan, beberapa orang aja. Coba. Terus agak dipercepat, kasih jalan. Kasih jalan. Supaya semua bisa duduk. Ayo segera maju ke depan. Yang tidak bisa duduk maju. Cukup. Coba. Baik, bisa melanjutkan? Betul. Takbir. Saudara, beginilah kondisi umat Islam di mana-mana tempat. Mereka sedang berada dalam semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, semangat persatuan, semangat kebangkitan, hanya untuk membela agama siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Takbir. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada semua bahwa kita umat Islam wajib untuk bersatu, betul? Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apa Allah nyatakan? Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hei orang yang beriman, bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada aturan Allah, kepada hukum Allah, kepada ketetapan Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jadi Allah perintahkan kita semua untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Saudara, catat baik-baik. Bisa lanjut? Ya, semua tenang. Perhatikan baik-baik, saudara. Kenapa kita diperintahkan bersatu? Kenapa kita diperintahkan bersaudara? Kenapa kita diperintahkan membangun kebersamaan, saudara? Ternyata persatuan dan persaudaraan
bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi ada yang lebih dahsyat dari itu semua, saudara. Sebagaimana Nabi bersabda, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara. Kenapa? Nabi mengatakan, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada persatuan dan persaudaraan, saudara. Pertolongan Allah itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar kekuatan, saudara. Artinya, Pak, Bu, sebanyak apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, tanpa pertolongan Allah, semua itu akan sia-sia. Betul? Betul? Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, sedikit apapun kita, saudara, selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka musuh sekuat apapun, sebesar apapun, tidak akan pernah untuk menghancurkan kita, saudara. Takbir! 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 Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjamaah? Takbir! Saudara, kalau kita bersatu, tidak ada satupun kekuatan musuh yang mampu untuk menghancurkan kita. Sebab di dalam persatuan ada keberkahan, di dalam persatuan ada pertolongan Allah, dan itulah sebetulnya kekuatan sejati, saudara. Tapi kalau kita berpecah belah, Allah nggak berkahi, Allah nggak tolong. Sebanyak apapun kita, semayoritas apapun kita, sehebat apapun kita, kalau terus-menerus berpecah belah, maka musuh akan mudah untuk menghancurkan kita. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Mari kita lihat, saudara. Ingat aksi 212? Tahu aksi 212? Mari kita lihat, saudara. Aksi 212 digembosi oleh pemerintah, saudara. Digembosi oleh Panglima TNI, digembosi oleh Kapolri, digembosi oleh aparat pusat maupun daerah. Kita ditakut-takuti, saudara. Kita diteror, kita diintimidasi. Bahkan apa mereka bilang? Masyarakat, jangan ikut aksi 212, karena nanti ada pertumpahan darah, nanti ada pemberontakan, nanti ada kerusuhan. Habis-habisan digembosi, saudara. Enggak sampai di situ. Perusahaan-perusahaan bis, angkutan di daerah ditakut-takuti, saudara. Kalau bis-bis menyewakan untuk dibawa aksi 212, akan dicabut izinnya, akan dicabut trayeknya. Betul? Betul? Saudara, aksi 212 digembosi, diteror, diintimidasi, tapi ternyata begitu 212 tiba, saya mau tanya, yang hadir sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Lebih dari 7 juta orang, saudara. Saudara, saya mau tanya semua, digembosi habis-habisan, tapi ternyata umat Islam tetap bersatu, tetap bersaudara, tetap datang bersama. Betul? Berarti saya mau tanya, upaya penggembosan berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha kuat? Siapa maha perkasa? Apa bisa kebesaran Allah dikecilkan? Apa bisa kekuatan Allah digembosi? Takbir! Berarti saya tanya, persatuan itu berkah tidak?
sekali lagi saudara, bahwa 212 adalah min hatun ilahiyah, itu merupakan anugerah Allah. Pak, Bu, tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu ormas pun, tidak ada satu parpol pun, tidak ada saudara satu orang kaya pun yang mampu mengumpulkan manusia hampir 8 juta orang untuk tujuan yang sama saudara. Tapi yang mengumpulkan itu adalah anugerah siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang menyatukan kita? Siapa yang mempersaudarakan kita? Siapa yang membersamakan kita? Takbir. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun engkau infakkan, engkau dermakan, engkau sumbangkan segala kekayaanmu yang ada di atas muka bumi ini, untuk apa? Untuk menyatukan hati manusia. Ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, akan tetapi sesungguhnya Allah yang menyatukan hati manusia. Betul? Jadi hati kita yang menyatukan siapa? Siapa yang menyatukan kita? Siapa yang mempersaudarakan kita? Takbir. Begitu saya tanya sekali lagi saudara, persatuan berkah tidak? Persatuan berkah tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Persatuan indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Gak bisa. Kebesaran Allah mau digembosi, kekuasaan Allah mau digembosi. Enggak. Kerahkan semua tentara, kerahkan semua polisi, kerahkan semua pejabat, kerahkan semua orang kaya untuk menggembosi kekuasaan Allah. Enggak bakal mereka mampu, saudara. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Takbir. Itu yang pertama, saudara. Artinya, walaupun sudah digembosi, tetap, saudara, Allah menyatukan kita semua. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, selama ini kita diracuni oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang kafir. Apa kata mereka? Umat Islam gak mungkin bersatu. Umat Islam terlalu banyak ormasnya, terlalu banyak parpolnya, terlalu banyak majelisnya, terlalu banyak pesantrennya, terlalu banyak kelompoknya. Mustahil umat Islam bersatu, saudara. Terus umat Islam diracuni dengan pemikiran semacam itu, betul? Sampai-sampai tidak sedikit dari umat Islam yang terpengaruh, saudara. Sampai-sampai tidak sedikit dari umat Islam yang putus asa dari persatuan, betul? Betul. Sampai mereka pikir apa ya, umat Islam akan bersatu. Di sana ada NU, di sana ada Muhammadiyah, di sana ada Persis, di sana ada PUI, di sana ada FPI, di sana ada Banser, di sana ada Ansor, di sana ada Laskar, di sana ada partai. Apa iya bisa bersatu? Umat Islam diracuni, saudara. Umat Islam gak bisa bersatu. Mustahil umat Islam bersatu. Coba lihat saudara, jahat tidak? Jahat tidak? Tapi mari kita lihat aksi 212 di Jakarta dengan izin Allah. Tatkala umat Islam mulai putus asa dari persatuan, Allah buktikan kepada kita. Siapa bilang umat Islam gak bisa bersatu, saudara? Coba lihat di aksi 212, saudara. Begitu kita datang, orang gak tanya, oh Anda NU, Anda FPI, Anda Muhammadiyah. Tidak, orang hanya akan katakan, kau Muslim, aku Muslim. Kita datang hanya untuk bela Islam. Takbir. 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 Ternyata umat Islam bisa bersatu, tidak? Ternyata umat Islam bisa bersaudara, tidak? Jadi yang mengatakan umat Islam tidak bisa bersatu, saudara, bohong, tidak? Fitnah, tidak? Maka itu ini anugerah Allah, harus kita jaga. Setelah kita disatukan
disatukan, tak boleh kita dipisahkan lagi. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Saudara, selama ini yang ketiga ada racun lagi, saudara. Apa orang-orang munafik bilang, saudara? Orang-orang munafik bilang sekarang ulama udah nggak dipakai oleh umat Islam. Saudara, maju saja, maju. Kasih jalan, maju aja. Coba, maju. Yang nggak bisa duduk di situ, maju. Semua tenang. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi tadi sudah kita lihat, saudara. Satu, walaupun aksi 212 digembosi, tetap diberkahi oleh Allah. Betul? Yang kedua, selama ini kita diracuni. Katanya umat Islam tidak bisa bersatu. Dengan aksi 212, Allah membuktikan kepada kita, ternyata umat Islam bisa bersatu, tidak? Bisa. Sekarang yang ketiga, saudara, kita diracuni lagi oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang liberal. Apa mereka bilang? Umat Islam udah gak patuh lagi sama kiai, ulama udah gak dipatuhi sama umat, ulama kiai sudah dipinggirkan, sudah tidak dihormati, sudah tidak ada harganya. Saudara, mereka pikir umat Islam udah gak patuh lagi kepada kiai. Saudara, kurang ajar tidak? Tapi alhamdulillah, saudara, dengan aksi 212 Allah membuktikan kepada kita semua, ternyata ribuan ulama turun, ribuan habaib turun, mereka membawa umatnya, saudara. Ternyata umat Islam di mana-mana masih patuh kepada kiainya, patuh kepada ulamanya. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut habaib. Takbir. Sampai-sampai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di televisi mengatakan dalam acara ILC TV One, apa beliau katakan setelah melihat aksi 411 dan aksi 212, ternyata komando para ulama masih dipatuhi oleh umat Islam dimanapun berada, saudara. Takbir. Hidup Islam, hidup kiai, hidup ulama. Sallu ala Nabi. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, saudara. Aksi 212 digembosi tapi tetap berkah. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Umat Islam katanya nggak bisa bersaudara. Aksi 212 membuktikan ternyata umat Islam bisa bersaudara. Betul? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Katanya kiai udah nggak dipatuhi oleh umat, saudara. Aksi 212 membuktikan ternyata ulama masih memimpin umat, ulama masih mengayomi umat, dan umat masih patuh kepada kiainya. Betul? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha besar? Siapa maha agung? Siapa maha suci? Siapa maha mulia? Siapa maha kuat? Siapa maha perkasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Saking patuhnya umat kepada para kiai, saking patuhnya umat kepada para ulama, aksi hampir 8 juta orang, saudara, tidak ada satupun, saudara, yang dirusak. Bahkan sampai rumput pun atas perintah kiai tidak diinjak, nggak diinjak oleh umat Islam, saudara. Takbir. Takbir. Berarti umat Islam bisa tertib tidak? Bisa disiplin tidak? Bisa bersih tidak? Berarti mereka patuh tidak kepada ulama? Takbir. Saudara, ini nggak dimiliki kalau bukan ulama. Saya menjadi saksi mata yang mendengar langsung
di depan istana, saudara. Tatkala kiai dan habaib ditembaki dengan peluru karet dan gas air mata, saudara, saya ada di mobil komando, saudara. Begitu bertubi-tubi ditembaki, Kapolri turun tangan dengan pengeras suara. Saya dengar dengan kuping saya, saudara. Apa Kapolri mengatakan? Saya Jenderal Muhammad Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh kepolisian untuk stop tembakan. Setelah diperintahkan, tetap yang nembak makin jadi, sudah. Berarti dipatuhi tidak? Dipatuhi tidak? Sampai berkali-kali nggak dipatuhi, saudara. Diambil alih oleh Panglima TNI. Panglima TNI mengatakan, saya Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima Tentara Nasional Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh prajurit untuk stop tembakan, tetap ditembaki, saudara. Berarti dipatuhi tidak? Itu prajurit cuma 1.000 orang, nggak ada yang patuh. Tapi umat Islam kumpul 7 juta orang, diminta oleh kiai duduk, kiai bilang diam, kiai bilang diri, kiai bilang tertib, kiai bilang bubar, saudara. Takbir, takbir, hidup Islam, hidup ulama, hidup kiai, hidup habaib, hidup santri, hidup pesantren. Takbir. Sekarang saya mau tanya, saudara, jadi kalau ulama dipatuhi sama umat Islam, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan tolong dicatat, ada yang menakjubkan, saudara. Apa menakjubkan? Hampir 8 juta orang demonstrasi untuk bela Al-Quran yang dinista orang kafir. Betul? Betul? Tapi yang menarik dan menakjubkan, begitu umat Islam turun, hampir 8 juta orang, tidak ada satu orang kafir pun yang diganggu, saudara. Tidak ada satu orang kafir pun yang diganggu, saudara. Dahsyat tidak? Bagus tidak? Bahkan ada yang lebih menarik, begitu jutaan orang kumpul, ada pengantin Katolik mau ke gereja, saudara. Dia bingung, saudara, mau jalan kemana? Ini manusia sudah jutaan orang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Santri-santri dan laskar-laskar turun, membuka jalan, saudara. Bahkan jalannya disapu, biar baju pengantinnya nggak kotor, saudara. Takbir! Takbir! Sampai pengantin Katolik tadi masuk ke gereja dan menikah dengan damai dan aman tanpa gangguan, saudara. Saya tanya, Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir! Aksi 212 itu, saudara, aksi yang sangat damai, betul? Aksi yang sangat toleran, betul? Tapi apa katanya? Aksi 212 intoleransi. Ada yang mengatakan aksi 212 itu anti Pancasila. Ada lagi yang mengatakan aksi 212 anti NKRI. Lalu bomingan. Betul? Saya mau tanya, aksi 212 toleransi tidak? Cinta NKRI tidak? Cinta Bhinneka Tunggal Ika tidak? Cinta Pancasila tidak? Takbir! Saudara, saya heran kepada mereka ini yang teriak-teriak toleransi. Saya nggak paham maksudnya toleransi apa. Jadi yang mereka maksud toleransi, jagain gereja itu toleransi, caci maki kiai itu toleransi, bubarin pengajian itu toleransi. Lu ngomong sama beduk yang nggak bisa jawab. Betul? Betul? Saya tanya, bubarin pengajian toleransi bukan? Ngelarang kiai ceramah toleransi bukan? Saya mau ceramah di Ampel, ada yang demo 30 ekor. Bukan 30.000, 30 ekor. Udah gitu dibayar lagi sekarang 50.000.
pesetil babi datang ke Ampel didukung. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Giliran ada Cina kafir datang ke Ampel lu nggak demo. Giliran Habib Surya Rosso datang lu demo, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, dulu di tahun 65 ada PKI, betul? Betul? Yang saya mau tanya dulu saudara, yang bunuh kiai siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bubarin pengajian siapa? Jadi kalau ada yang benci habaib ulama kiai, mereka adalah takbir. Tapi ngakunya ahlus sunnah. Kami adalah aswaja. Habib Rizik provokator. Habib Rizik intoleransi. Kacau tidak? Kacau tidak? Kadang-kadang umat mau bikin tabligh akbar didatangi sama oknum. Tuan, ini mau bikin apa? Bikin pengajian Pak. Siapa yang ceramah? Habib Rizik. Jangan! Itu teroris. Masya Allah, ada gak yang begitu? Kadang-kadang panitia diancam, awas ya, kalau Habib Rizik datang sampai terjadi kerusuhan, pertumpahan darah, bakar-bakaran, panitia semua akan ditangkap. Lu pikir gua rampok, goblok? Takbir. Saya tanya, saya datang kemari buat ngerampok apa buat ngaji? Ngerampok apa ngaji? Bikin kerusuhan apa ngaji? Takbir. Tapi kesian, ada juga panitia yang ketakutan. Terus panitia begitu saya datang, apa dia ngomong? Habib, tolong kami Habib. Tolong apa? Nanti kalau Habib ceramah, ngomongnya yang ini dan ini saja. Yang ini jangan, yang itu jangan, yang anu jangan. Saya jawab, lu aja yang ceramah. Betul. Takbir. Takbir. Umat Islam angkat tangannya semua. Takbir. 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 Hidup Islam. Hidup Indonesia. Takbir. Saudara, lanjut. Tapi yang saya sampaikan barusan udah paham belum? Udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham. Paham belum? Goblok lu. Pakai baju FPI gak paham-paham. Lu bikin malu FPI lu. Takbir. Takbir. Ini FPI bukan goblok, masih kangen sama Habib. Alhamdulillah. Takbir. Saudara, mestinya pemerintah itu ulama dirangkul, jangan dipukul. Betul. Ulama dipeluk, jangan digebuk. Betul. Ulama disayang, jangan ditendang. Betul. Ulama dicinta, jangan dinista. Betul. Ini enggak. Ulama dikriminalisasi. Katanya ulama berbuat makar. Ulama nyerobot tanah. Ulama main perempuan. Pala lu bomingan. Saya mau tanya saudara, mundur jangan. Diam atau lawan? Siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Takbir. Saya mau tanya, kalau pemerintah menangkul ulama, setuju tidak? Kalau pemerintah memeluk ulama, setuju tidak? Kalau pemerintah sayang kepada ulama, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau pemerintah menghormati ulama dan umat Islam, saudara, bagus tidak? Kalau pemerintah bagus, apa perlu kita demonstrasi? Apa perlu unjuk rasa? Apa perlu turun ke jalan? Apa perlu revolusi? Enggak perlu, saudara. Biarkan pemerintah silakan atur negara. Kalau sudah bagus, ulama kembali ke pesantren, buka kitab, ngajar santri. Betul? 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 Ulama siap sam'an wa ta'ah, siap dengar, siap taat kepada umarok, saudara. Selama jangan coba-coba mengganggu Islam dan umatnya, saudara. Takbir.
lagi, saudara, kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak membiarkan Indonesia dijual kepada penjajah asing dan asing, saudara, saya tanya, kalau pemerintah berbuat seperti itu, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau sudah bagus, apa perlu demo? Perlu unjuk rasa? Perlu demonstrasi? Perlu turun ke jalan? Perlu revolusi? Nggak perlu, saudara. Betul? Betul? Sebaliknya saya mau tanya, kalau pemerintah satu, membiarkan Islam dihina, dua, membiarkan PKI bangkit kembali, tiga, saudara, membiarkan negara dijual kepada asing dan asing, saudara, saya mau tanya, apa perlu turun ke jalan? Apa perlu aksi demo? Apa perlu revolusi? Yakin? Betul? Betul? Takbir! Ayo, ayo, ayo revolusi! Ayo revolusi sekarang juga! Ayo, ayo, ayo revolusi! Ayo revolusi sekarang juga! Lebih cepat! Ayo, ayo, ayo revolusi! Ayo revolusi sekarang juga! Takbir! Pemerintah jangan takut dengan revolusi, betul? Kalau pemerintah bilang Habib Rizik, umat Islam jangan diajak revolusi, baik, tapi jangan biarkan Islam dihina, betul? Betul? Jangan kriminalisasi ulama, betul? Jangan biarkan PKI bangkit lagi, betul? Dan jangan biarkan Indonesia dijual kepada asing dan asing, betul? Betul? Begitu dilakukan pemerintah, tidak perlu kita revolusi, betul? Takbir! Takbir! Enggak. Ulama, saudara, di mana-mana dikriminalisasi, yang dituduh makar, yang dituduh teroris, yang dituduh macam-macam, saudara. Sampai-sampai saya pribadi punya 15 perkara, saudara. Satu perkaranya 3 pasal. Jadi 15 kali 3, 45 pasal. Ada yang nanya lagi, Habib, pasalnya bisa nambah gak? Ntar pulang dari Madura juga nambah lagi 1 pasal. Pasal apa? Habib Rizik memprovokasi rakyat revolusi. Takbir! Apa perlu kita takut? Pak, Bu, sekarang nih di Jakarta, kalau ada semut lewat, ditanya sama petugas, semut ente diinjek gak sama Habib Rizik? Terus semut jawab, kesenggol doang dikit. Apa kata petugas? Lapor, lapor, lapor. Sampai semut disuruh lapor juga, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir! Makanya kita para habaib, ulama, kiai gak bakal mundur untuk pimpin umat, betul? Kita tidak akan biarkan rakyat dimiskinkan, betul? Kita tidak akan biarkan rakyat dimenaratkan, betul? Kita tidak akan biarkan rakyat dibodohkan, betul? Kita tidak akan biarkan rakyat didolimi, betul? Siap bersatu, siap berjuang, siap bersama ulama, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran. Takbir! 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 Saudara, catat baik-baik. Sebelum NKRI lahir, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, sebelum Pancasila itu berlaku, saudara, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, siapa dulu yang perang melawan penjajah, saudara? Ulama dan para santri, betul? Betul? Siapa dulu yang perang melawan penjajah Belanda? Siapa yang perang melawan penjajah Jepang? Di mana tentara? Belum lahir. Di mana polisi? Belum lahir. Di mana Pancasila? Belum lahir. Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Belum lahir. Di mana NKRI? Ulama yang berjuang, bahkan Pancasila
itu ulama yang susun, ulama yang ijtihad. NKRI, ulama yang deklarasikan, saudara. Jangan lupa, Bhinneka Tunggal Ika, ulama yang memperjuangkan menegakkannya. Betul? Betul? Takbir. Dulu para kiai di kampung-kampung, saudara, mereka bikin pesantren. Untuk apa? Mengajarkan umat membaca, mengajarkan menulis, mencerdaskan bangsa, mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka puasa. Nggak sampai di situ, saudara, membentengi akidah mereka dari pengaruh penjajah yang kafir. Betul? Catat baik-baik, saudara. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, saudara, tapi kiat umat Islam tetap 90% memeluk Islam, saudara. Betul? Takbir. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Tahu-tahu ulama sekarang mau dipinggirkan. Tahu-tahu ulama sekarang nggak dihargai. Tahu-tahu ulama mau dikriminalisasi. Kadal kebon. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya umat Islam di Madura, kalau ulama dikriminalisasi, ridho tidak? Rela tidak? Jadi kalau besok habaib dan ulama ditangkepi, diam atau lawan? Diam atau bergerak? Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Takbir. Saudara, ulama dulu lawan Belanda nggak mundur, betul? Betul? Lawan Jepang nggak mundur, betul? Apalagi sekarang melawan pengkhianat-pengkhianat yang membela penista agama, saudara. Nggak bakal ulama mundur dari penista agama, betul? Takbir. Siap bela Quran. Takbir. Maka itu saya minta umat Islam mulai dari sekarang, catat dan catat data. Mana partai yang bela penista Al-Quran? Mana ormas yang membela penista Al-Quran? Mana oknum kiai yang membela penista Al-Quran? Mereka yang membela penista Al-Quran bukan golongan kita, saudara. Dan jangan pernah pilih mereka lagi, betul? Kita harus mufarokoh dari mereka semua. Setuju? Setuju? Takbir. Takbir. Ini zaman udah edan, saudara. Ada orang kafir bercita-cita mau jadi presiden, ditenteng-tenteng, saudara, masuk ke pesantren. Ada tidak? Pakai disambut sama Tola Al-Badru. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, Tola Al-Badru alaina itu disusun oleh para sahabat dari Muhajirin dan Ansor untuk menyambut kedatangan Nabi di Madinah, saudara. Begitu Nabi datang, saudara, yang perempuan, yang laki, yang dewasa, yang anak-anak, mereka rame-rame menyambut Nabi, saudara. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada, wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Saudara, itu tola al-badru dulu untuk menyambut datangnya Nabi. Yang kemudian belakangan para ulama membolehkan untuk menyambut datangnya habaib keluarga Nabi, dan boleh untuk menyambut datangnya para ulama, para kiai. Betul? Betul? Sekarang tola al-badru dipakai buat nyambut babi datang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Yang menyambut babi dengan tola al-badru alaina sama babinya, saudara. Betul? Takbir. Takbir. Sekarang saya mau tanya, ada gak yang dukung babi jadi pemimpin? Ada gak? Saudara, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjanjikan orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka, saudara. Maka itu saya mau tanya semua, kalau ada orang Islam dengan sengaja menjadikan Yahudi sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang Islam dengan sengaja menjadikan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan Nasrani. Kalau ada orang Islam menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan orang kafir.
Kalau ada orang Islam mendukung babi jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan. Jadi kalau ada partai politik yang mendukung babi jadi pemimpin, namanya partai. Ormas yang mendukung babi jadi pemimpin, ormas. Pemuda yang mendukung kafir jadi pemimpin, mendukung babi jadi pemimpin pemuda. RT yang dukung babi jadi pemimpin RT. RW dukung babi RW. Lurah dukung babi lurah. Camat dukung babi camat. Gubernur dukung babi gubernur. Menteri dukung babi menteri. Tentara dukung babi tentara. Polisi dukung babi polisi. Presiden dukung babi presiden. Kiai dukung babi kiai. Habib dukung babi Habib. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, Habib babi. Ini yang duduk depan nih saudara sentimen. Saya tanya keras, tentara yang dukung babi, tentara. Jawabnya pelan, babi. Saya tanya kenceng, saudara, polisi yang dukung babi, polisi. Jawabnya tengok kanan kiri, polisi. Giliran saya tanya pelan-pelan, nanya, Habib dukung babi, Habib babi. Lu sentimen mah Habib loh. Tapi maaf Kiai, Doro Kiai semua tolong minta maaf. Sengaja Kiai anak Habib saya sebut biar adil. Betul? Betul? Pertama biar adil. Yang kedua, supaya nanti saya turun dari panggung nggak ditangkap polisi lagi. Nggak jadi perkara ke-16 sudah. Loh kenapa? Kalau saya nggak sebut Habib Kiai bahaya. Nanti apa kata polisi? Habib sudah menghina pemerintah, nggak tanggung-tanggung. Dari RT sampai presiden dikatain babi semua. Ditangkap saya. Tapi kalau sekarang saya ditanya begitu, Habib menghina pemerintah, tunggu dulu Pak. Menghina yang mana? Dari RT sampai presiden dikatain babi, tunggu. Habib Kiai kan gue sebut juga. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi kesimpulannya saudara, aksi 212 anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya lagi semua, siap ikut ulama? Betul? Tapi ingat, ulama ada dua macam. Mau tahu gak? Yang pertama yang disebut ulama. Yang kedua yang disebut ulama-ulamaan. Lo bedanya di mana Habib? Bedanya ulama ngajak kita ke sorga. Alhamdulillah. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ayo mau sorga-sorgaan atau mau sorga? Jadi mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Takbir. Pokoknya di sini kita minta para kiai, para ulama semua bersatu. Nggak boleh lagi kita pecah belah sudah. Kalau ulama kita semua pecah belah, besok ulama kita ditangkepi satu-satu, betul? Tapi kalau kita bersatu saudara, nggak akan ada yang berani untuk nangkep kita semua, betul? Wah, ada yang bertanya, Habib, kenapa 15 perkara Habib dituntut, kok sampai saat ini nggak ditangkap saudara? Jawabnya, saya tidak punya backing general, saya tidak punya harta benda melimpah, tidak. Jawabnya ini pertolongan Allah. Kenapa Allah tolong? Saudara, apa mereka takut dengan saya? Bukan. Mereka takut dengan Anda semua umat Islam, saudara. Takbir. Mereka bukan takut dengan saya kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi mereka takut dengan persatuan umat, saudara. Kalau umat di mana-mana bersatu, nggak akan ada yang berani untuk mengganggu ulama aja, saudara. Takbir. Siap bersatu. Siap bersatu. Kalau diundang lagi ke Jakarta, siap datang. Siap hadir. Takbir. Nah, sebelum saya akhiri saudara, saya ingin menyampaikan tanggal 19 April yang akan datang itu bukan sekedar pertarungan politik antara Anies dan Ahok, bukan saudara. Kalau urusan pertarungan Anies dan Ahok itu urusan kecil saudara.
Tapi besok tanggal 19 April adalah pertarungan antara hak dan batil. Pertarungan antara baik dan buruk. Pertarungan saudara antara pembela Islam dengan penista Islam. Pertarungan antara pembela Al-Quran dengan penoda Al-Quran. Besok 19 April saudara di Jakarta, pertarungan antara ulama yang didukung oleh umat Islam dengan umaro yang memaksakan orang kafir untuk memimpin Jakarta saudara. Umaro-umaro yang jahat, umaro-umaro yang busuk, umaro-umaro yang ingin memaksakan kehendak saudara. Maka itu saudara, saya sudah serukan umat Islam khususnya di Jakarta tidak boleh kalah melawan si penista agama. Harus menang di medsos, harus menang di pilkada, harus menang di pengadilan. Penista agama harus dijebloskan ke penjara saudara. Takbir. Nggak sampai di situ saudara, saya undang umat Islam dari manapun anda berada, termasuk yang dari Madura, tanggal 19 April, ayo rame-rame kita ke Jakarta. Kita jaga TPS-TPS supaya tidak dicurangi saudara. Takbir. Calon gubernur muslim Jakarta saat ini saudara, anda perlu tahu, kalau tidak dicurangi saudara, insya Allah akan menang 80% saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan calon gubernur muslim di Jakarta kecuali hanya kecurangan. Maka itu saudara, kita harus jaga pilkada Jakarta, nggak boleh ada kecurangan, betul? Siap jaga Jakarta, siap amankan Jakarta, siap bela Jakarta. Takbir. Saudara, kami sudah siapkan ribuan pendekar, ribuan jawara, ribuan laskar untuk menjaga setiap TPS di Jakarta, saudara. Kalau coba-coba besok ada orang model Iwan Bopeng, saudara, yang mau intimidasi orang yang mau memilih, akan kami habisi. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Takbir. Takbir. Maka itu saya undang warga Madura, khususnya para pendekar sakeranya, saudara. Ayo rame-rame jaga Jakarta. Takbir. Takbir. Selanjutnya saudara, anda perlu tahu saudara, ini calon kafir dibela oleh 9 naga. Allahu Akbar. Terakhir saudara, karena waktu sudah masuk zuhur, terakhir saya ingatkan, saat ini 9 naga, 9 konglomerat terkaya di Indonesia, saudara, begitu sombong dengan kekayaan mereka. Mereka beli oknum-oknum pejabat kita untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka coba-coba mengatur negara kita, saudara, sampai pejabat kita nggak ada yang bisa naik jabatan, nggak bisa jadi Kapolri, nggak bisa jadi Kapolda, nggak bisa jadi Panglima TNI tanpa restu mereka, saudara. Ini sudah keterlaluan, ini sudah kurang ajar, dan ini nggak boleh dibiarkan, betul? Maka itu kalau kita bersatu, saudara, saya yakin besok 9 naga, rame-rame kita jadikan 9 cacing di negeri kita, saudara. Takbir. Takbir. Siap jadikan 9 naga sebagai 9 cacing? Betul? Tahu caranya? 1, jangan beli produk mereka, saudara. Jangan belanja di pasar-pasar mereka, saudara. Dan jangan menabung bank di bank-bank mereka, saudara. Tarik duit kita semua dari bank mereka, masukkan di koperasi-koperasi syariat, masukkan di koperasi-koperasi umat. Insya Allah 9 naga akan bubar menjadi 9 cacing, saudara. Takbir. Siap belanja sesama muslim, siap masuk pasarnya muslim, siap membeli produk muslim, siap nabung di bank-bank Islam, siap hancurkan bank-bank kafir. Mulai hari ini, tarik mulai besok duit-duit kita, saudara, dari bank-bank kafir yang ingin merusak kita negeri, saudara. Masukkan ke koperasi-koperasi syariat, koperasi-koperasi pesantren, masukkan ke bank-bank syariat milik umat Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Kita buktikan kita bersatu.
dan insya Allah kita menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebagai penutup saudara, kita tahu kemarin Al-Quran dihina, betul? Kemudian kita semua marah, betul? Kenapa kita marah? Karena Al-Quran imam kita, betul? Al-Quran pedoman kita, betul? Al-Quran petunjuk kita, betul? Dan Allah menyatukan kita dengan Al-Quran untuk membela Al-Quran, betul? Betul? Maka itu saya minta sekarang semua yang cinta Al-Quran berdiri. Semua cinta Al-Quran berdiri. Takbir. Takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir. Angkat tangan semua. Takbir. 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 Saudara, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah di barakatil Fatihah agar umarok kita, presiden dan para menteri, serta panglima TNI dan Kapolri diberikan taufik dan hidayah sehingga taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Islam dan umatnya, menghormati dan memuliakan para ulamanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
Dan semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibah. Kita minta pemerintah segera stop kriminalisasi ulama. Betul? Betul. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Tenang, tenang, nggak usah bikin jalan dulu, tenang sebentar. Masih ada acara penutupnya. Jangan ada yang bubar sebelum ditutup. Setuju? Setuju? Saudara, kita semua dituduh anti NKRI. Saya mau tanya, kita anti NKRI atau cinta? Anti Pancasila atau cinta? Anti Indonesia atau cinta? Yakin? Betul? Kita buktikan. Nanti di penutup, sebelum doa penutup terakhir, rame-rame kita nyanyikan Indonesia Raya. Setuju? Buktikan kita cinta Indonesia, betul? Jangan dipikir ulama nggak bisa nyanyi Indonesia Raya. Jangan dipikir ulama tidak cinta Indonesia, betul? Betul? Namun sebelum kita nyanyikan Indonesia Raya, kita minta saudara kepada Kiai Haji Ja'far Siddiq untuk menyerahkan terlebih dahulu, yaitu sertifikat daripada kepengurusan yang baru di DPW FPI Pamekasan dan DPC yang ada. Takbir! Takbir! Kiai Aziz maju ke depan. Kiai Aziz maju ke depan. Silakan menerima. Perwakilan aja. Silakan. Langsung Kiai Aziz langsung terima. Baik, kita serahkan. Mewakili semua. Iya. Ini hari ini sertifikat pembentukan DPD FPI Madura dan DPW FPI se-Madura disahkan. Takbir! Takbir! Ridho FPI didirikan. Setuju FPI di Madura. Takbir! Takbir! Umat Islam siap bersatu. Betul? NU bukan musuh Muhammadiyah, betul? NU bukan musuh FPI, betul? FPI bukan musuh Banser, betul? Banser bukan musuh Laskar, betul? Laskar bukan musuh Ansor, betul? Siap bersatu, siap bersatu. Hidup Islam, hidup NU, hidup Banser, hidup Ansor, hidup Muhammadiyah, hidup Laskar, hidup FPI, hidup santri, hidup pesantren. Takbir! Alhamdulillah. Mudah-mudahan FPI se-Madura diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ustadz Bukhari Muslim untuk maju ke depan, memimpin dan membawakan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Hidup Islam. Hidup. Hidup.